Alhamdulillah Ratu Tisha ungkap momen yang bikin bangga, pertemuan penuh teka-teki dengan Shin Tae-yong hari ini. Benarkah? Ratu Tisha menyebut bahwa bertemu dengan Shin Tae-yong selalu menjadi momen yang bermakna. Yang pasti kita membicarakan persepakbolaan Indonesia, utamanya Timnas Indonesia saat ini. Simak kabar dan penuturan lengkap kabar bahagia ini karena bisa menghidupkan secercah harapan untuk STY kembali ke Timnas Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mengejutkan publik. Madam Pang bangga tapi justru was-was. Kemenangan 8-0 Timnas Thailand Putri dianggap bisa jadi bumerang untuk Timnas Thailand Putra di SEA Games 2025. Saya senang tapi juga khawatir, karena kekalahan Timnas Indonesia Putri ini akan menjadi cambuk segar untuk Timnas Indonesia Putra U23. Mereka jelas akan semakin berbahaya dengan cambukan ini dan akan ada misi balas dendam. Mengingat skuad Timnas Indonesia U23 yang di bawah sangat membahayakan. Setakut itukah Madam Pang? Simak kabar lengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah Ratu Tisha ungkap momen yang bikin bangga, pertemuan penuh teka-teki dengan Shin Tae-yong hari ini. Benarkah? Ratu Tisha menyebut bahwa bertemu dengan Shin Tae-yong selalu menjadi momen yang bermakna. Yang pasti kita membicarakan persepakbolaan Indonesia, utamanya Timnas Indonesia saat ini. Simak kabar dan penuturan lengkap kabar bahagia ini karena bisa menghidupkan secercah harapan untuk STY kembali ke Timnas Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ratu Tisha, salah satu figur penting di balik berbagai kebijakan strategis sepak bola Indonesia, kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan bahwa ia akan bertemu langsung dengan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY. Kedatangan STY ke Indonesia dalam agenda kunjungan resmi membuat pertemuan ini terasa begitu istimewa dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam pernyataan yang disampaikannya, Ratu Tisha tidak mampu menyembunyikan rasa bangga dan takjub atas kesempatan ini. Ia menyebut bahwa bertemu dengan Shin Tae-yong selalu menjadi momen yang bermakna. Apalagi mengingat peran besar pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam perjalanan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saya bangga dan senang. Bertemu Coach Shin selalu menjadi pengalaman yang positif dan penuh makna. Hari ini kami akan bertemu langsung karena beliau memiliki agenda resmi di Indonesia, ujar Tisha dengan raut wajah antusias. Kabar ini langsung menyebar cepat dan memicu rasa penasaran besar. Publik mulai bertanya-tanya apakah pertemuan mereka hanya sekadar melepas rindu dan menjaga hubungan profesional atau justru ada pembicaraan penting di baliknya. Tisha mencoba memberikan sedikit gambaran meski tetap menjaga kerahasiaan detailnya. Sekilas pembicaraan pasti tentang sepak bola Indonesia. Itu sudah pasti. Termasuk persiapan menuju SEA Games 2025. Coach Shin menyampaikan bahwa ia siap mendukung 100% untuk ajang tersebut, ungkapnya. Pernyataan itu cukup mengejutkan. Sebab meskipun status Shin Tae-yong bukan lagi pelatih kepala Timnas Indonesia, kesediaannya untuk tetap mendukung sepak bola Indonesia menjadi bukti kuat bahwa hubungan keduanya, serta hubungannya dengan PSSI, masih berjalan baik. Antusiasme STY terhadap perkembangan sepak bola nasional masih sama seperti saat ia masih berada di kursi pelatih. Namun ketika pembahasan mulai mengarah pada isu yang paling ramai dibicarakan, masa depan Timnas Indonesia dan kemungkinan keterlibatan STY di masa mendatang, Ratu Tisha memilih bersikap profesional dan berhati-hati. Ia menegaskan bahwa semua hal terkait timnas senior berada sepenuhnya di tangan Ketua Umum PSSI.
Untuk urusan timnas senior, saya belum bisa bicara apapun. Semua keputusan sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PSSI. Saya sangat menghormati itu, tegasnya. Sikap hati-hati Tisha ini semakin mempertebal spekulasi publik. Banyak yang berpendapat bahwa pertemuan ini mungkin menjadi pintu awal dialog baru antara PSSI dan Shin Tae-yong. Apakah benar akan ada pembicaraan tidak langsung soal kemungkinan STY kembali terlibat dalam proyek jangka panjang sepak bola Indonesia? Atau justru STY memiliki agenda berbeda yang belum terungkap? Dukungan penuh STY terhadap SEA Games 2025 juga menimbulkan harapan baru bagi masyarakat. Ia dikenal sebagai pelatih yang punya visi jangka panjang dalam membangun mentalitas dan karakter pemain muda. Jika benar ia akan berperan dalam persiapan SEA Games, maka ini bisa menjadi dorongan besar bagi timnas U-Strip 23 atau kelompok usia lainnya yang disiapkan untuk ajang tersebut. Tisha menambahkan bahwa komunikasi antara dirinya dan Shin Tae-yong selalu berjalan dengan sangat baik. Meski kini berada pada posisi dan peran berbeda dibanding saat bekerja bersama di PSSI, hubungan profesional yang dijalin tetap terjaga dengan hangat. Semoga ada kabar baik antara PSSI dan Coach Shin. Yang jelas, komunikasi tetap terjaga dengan sangat baik, ujarnya. Pernyataan itu membuat publik semakin menunggu perkembangan selanjutnya. Tidak sedikit yang berharap pertemuan ini membawa angin segar untuk sepak bola nasional, terutama di tengah banyaknya perubahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia menjelang berbagai turnamen internasional. Dengan rekam jejak Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia tampil lebih percaya diri dan kompetitif, serta peran strategis Ratu Tisha dalam membangun fondasi sepak bola tanah air, pertemuan mereka hari ini bukanlah pertemuan biasa. Ada harapan besar bahwa akan lahir keputusan, dukungan, atau bahkan kerja sama baru yang mampu membawa sepak bola Indonesia selangkah lebih maju. Kini mata publik tertuju pada pertemuan tersebut. Apakah ini hanya sekadar pertemuan hangat antara dua figur penting? Atau justru menjadi awal dari kabar besar yang bisa mengubah arah sepak bola Indonesia dalam waktu dekat? Semua masih menjadi misteri dan masyarakat menanti kabar lanjutan yang bisa menjadi titik terang untuk masa depan timnas dan PSSI. Satu hal yang pasti, dinamika sepak bola Indonesia kembali hidup dengan munculnya momen berharga ini. Dan seperti yang diharapkan banyak orang, mungkin saja hari ini menjadi awal dari sebuah cerita baru yang lebih besar. Video ini hanya ilustrasi harapan kami STY bisa kembali ke timnas Indonesia. Mengejutkan publik. Madam Pang bangga tapi justru was-was. Kemenangan 8-0 timnas Thailand Putri dianggap bisa jadi bumerang untuk timnas Thailand Putra di SEA Games 2025. Saya senang tapi juga khawatir, karena kekalahan timnas Indonesia Putri ini akan menjadi cambuk segar untuk timnas Indonesia Putra U23. Mereka jelas akan semakin berbahaya dengan cambukan ini dan akan ada misi balas dendam. Mengingat skuad timnas Indonesia U23 yang di bawah sangat membahayakan. Setakut itukah Madam Pang? Simak kabar lengkapnya berikut ini. Kemenangan telak timnas Thailand Putri atas timnas Indonesia Putri dengan skor mencolok 8-0 telah mengejutkan publik sepak bola Asia Tenggara. Skor besar itu membuat Thailand Putri digadang-gadang sebagai salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di level regional. Namun siapa sangka kemenangan yang bagi banyak negara akan dirayakan habis-habisan itu justru membuat Presiden FAT, Madam Nuap Han Lamsam atau Madam Pang, merasa bangga sekaligus khawatir. Dalam keterangannya seusai pertandingan, Madam Pang mengatakan bahwa performa tim putri Thailand memang sangat membuat bangga. Para pemain tampil disiplin, cepat, dan sangat dominan dari menit awal hingga akhir laga.
Namun di balik rasa bangga tersebut, ia tak memungkiri adanya kekhawatiran bahwa kemenangan sebesar itu bisa membawa dampak tak terduga bagi Thailand di ajang SEA Games 2025. Saya bangga, tentu saja bangga. Tim putri kami bekerja sangat keras untuk menang sebesar itu, ujar Madam Pang. Tetapi jujur, saya juga khawatir. Kemenangan 8-0 ini bisa menjadi blunder buat kami. Pernyataan mengejutkan itu langsung membuat banyak pihak bertanya-tanya. Bagaimana mungkin kemenangan besar justru dianggap sebagai ancaman? Madam Pang pun menjelaskan lebih lanjut bahwa kekhawatiran utamanya terletak pada sektor sepak bola putra yang disebutnya sebagai jantung SEA Games. Yang saya khawatirkan adalah reaksi Indonesia, khususnya tim putra U23. Saya takut kemenangan besar ini justru menjadi motivasi bagi mereka untuk membalas dendam kepada Thailand nanti, katanya lagi. Menurut Madam Pang, rivalitas Indonesia-Thailand di sepak bola putra sudah sangat panjang dan syarat gengsi. Kemenangan telak di sektor putri berpotensi membuat para pemain Indonesia U23 merasa punya misi lebih besar, bukan sekadar mengejar medali emas, tetapi juga membalas kehormatan yang sempat tercoreng oleh kekalahan besar tim putri. Di SEA Games, sepak bola putra itu kasta tertinggi, tegasnya. Jika bisa mendapatkan medali emas, rasanya seperti menjadi juara umum seluruh SEA Games. Semua penggemar menunggu cabang ini, semua negara menaruh harga diri di sini. Komentar itu jelas menggambarkan bagaimana besar tekanan yang kini mengarah pada timnas Thailand putra. Terlebih SEA Games bukan sekadar turnamen biasa bagi negara-negara Asia Tenggara. Gelaran ini syarat emosi, rivalitas, nasionalisme, dan sejarah panjang yang selalu menyulut semangat kompetitif tanpa batas. Madam Pang pun menyadari bahwa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang pesat dalam pembinaan pemain muda. Timnas Indonesia U23 disebutnya membawa skuad yang mengerikan baik dari segi fisik, mental, maupun kualitas individu. Indonesia sekarang sangat kuat. Mereka membawa pemain-pemain muda yang cepat, agresif, dan penuh tenaga. Kombinasi itu membuat saya berharap tim putra kami tidak lengah, ujarnya. Banyak penggemar sepak bola memandang pernyataan Madam Pang sebagai bentuk kejujuran dan kesadaran akan realita persaingan saat ini. Thailand memang masih dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara, tetapi perkembangan Indonesia selama ini tak bisa lagi dianggap enteng. Persaingan kedua negara di kategori putra seringkali menjadi sorotan utama di setiap turnamen yang mereka ikuti. Para analis sepak bola Asia Tenggara ikut memberikan komentar. Mereka menyebut kemenangan telak 8-0 itu memang bisa berdampak psikologis pada kedua kubu. Thailand putri mungkin sangat percaya diri, namun publik Indonesia bisa jadi merasa tertantang untuk membalasnya. Dalam sepak bola, faktor emosional seringkali memainkan peran yang lebih besar daripada aspek teknis. Di media sosial, ucapan Madam Pang pun viral. Banyak warganet Indonesia yang menilainya sebagai bentuk kekhawatiran Thailand terhadap kebangkitan Indonesia di sektor putra. Sementara fans Thailand menganggap komentar itu sebagai tanda kewaspadaan dan profesionalisme seorang pemimpin federasi sepak bola. Namun Madam Pang menegaskan bahwa rasa bangga terhadap Thailand putri tidak berkurang sedikit pun. Ia tetap mengapresiasi kerja keras para pemain dan pelatih yang berhasil menunjukkan permainan terbaik. Hanya saja, ia juga ingin memastikan bahwa Thailand tidak terjebak dalam euforia dan melupakan tantangan lebih besar di depan mata. Semoga tim putra kami tidak tergelincir. Saya harap kemenangan ini menjadi motivasi yang tepat, bukan beban, tutupnya. Kini publik Asia Tenggara menunggu bagaimana babak selanjutnya akan terbentuk. Apakah kemenangan telak itu benar-benar akan menjadi pemantik semangat balas dendam bagi Indonesia U23? Atau justru Thailand mampu menjaga kestabilan dan mempertahankan superioritasnya di sepak bola SEA Games?
Yang jelas, panasnya atmosfer sepak bola Indonesia-Thailand sudah mulai terasa bahkan sebelum kompetisi dimulai. Dan pertandingan yang mempertemukan kedua negara jika terjadi hampir dipastikan akan menjadi salah satu laga paling ditunggu-tunggu di Asia Tenggara tahun ini. SEA Games memang selalu penuh kejutan dan kisah ini baru saja dimulai. Ronald Koeman terkejut jika Van Bronckhorst latih Indonesia. Dalam 4 tahun mereka bisa jadi kekuatan menakutkan baru di Asia. Masuknya talenta diaspora yang bermain di Eropa, serta meningkatnya kualitas pemain lokal yang semakin percaya diri menghadapi lawan-lawan besar. Menurutnya, jika semua itu disatukan oleh seorang pelatih yang punya visi modern seperti Van Bronckhorst, maka transformasi Indonesia bisa berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan. Komentar Ronald Koeman tentang perkembangan timnas Indonesia kembali membuat publik sepak bola heboh. Bukan tanpa alasan. Secara tiba-tiba, pelatih timnas Belanda itu memberikan pernyataan serius terkait kabar bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan untuk menunjuk Giovanni Van Bronckhorst sebagai pelatih baru skuad Garuda. Koeman yang mengenal baik gaya kepelatihan Van Bronckhorst dan perkembangan pemain keturunan Indonesia di Eropa, menilai bahwa kombinasi tersebut bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi negara-negara lain. Koeman menyebut bahwa Indonesia kini memiliki fondasi yang jarang dimiliki negara Asia Tenggara, pada umumnya regenerasi pemain yang berjalan. Masuknya talenta diaspora yang bermain di Eropa, serta meningkatnya kualitas pemain lokal yang semakin percaya diri menghadapi lawan-lawan besar. Menurutnya, jika semua itu disatukan oleh seorang pelatih yang punya visi modern seperti Van Bronckhorst, maka transformasi Indonesia bisa berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan. Banyak yang belum menyadari bahwa Indonesia sekarang punya potensi luar biasa. Pemain muda, mereka berbakat. Pemain keturunan yang bermain di Eropa kualitasnya sangat tinggi. Dan jika itu dipadukan dengan filosofi Van Bronckhorst, maka Indonesia bisa tampil berbeda total dalam 4 tahun ke depan, ujar Koeman dalam wawancaranya. Nama-nama pemain muda lokal pun mulai menarik perhatian Eropa. Marcelino misalnya menciptakan gol spektakuler ke gawang Arab Saudi yang menjadi sorotan banyak media internasional. Gol itu dianggap sebagai bukti bahwa pemain Indonesia kini tidak hanya punya teknik, tetapi juga kepercayaan diri untuk melakukan aksi di level internasional. Lalu ada Rizky Ridhobek yang masuk dalam nominasi PUS Award. Capaian seperti ini dulunya hampir mustahil terdengar dari pemain Indonesia, namun kini menjadi kenyataan. Koeman menilai tren ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia tengah memasuki era kebangkitan baru. Apalagi banyak pemain keturunan Belanda Indonesia di klub-klub Eropa kini mulai membuka peluang untuk membela timnas Garuda. Kehadiran mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi membawa nuansa sepak bola Eropa yang modern, terstruktur, dan disiplin. Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti figur Giovanni Van Bronckhorst. Selain punya rekam jejak sebagai mantan kapten Barcelona dan pemain yang pernah angkat trofi Liga Champions, Gio sapaan akrabnya pernah membawa Feyenoord menjadi juara Eredivisie. Menurut Koeman, karakter Van Bronckhorst yang tenang, detail, dan cerdas dalam membaca permainan akan sangat cocok untuk membentuk identitas baru bagi timnas Indonesia. Jika benar Indonesia memilih Van Bronckhorst, mereka tidak hanya mendapatkan pelatih yang hebat, tetapi juga pemimpin yang mampu membawa stabilitas jangka panjang. Ia bisa menciptakan sistem permainan yang solid dan itu yang dibutuhkan negara dengan talenta sebesar Indonesia, ujar Koeman. Di mata Koeman, Indonesia bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat atau euforia. Ia melihat adanya pola pembinaan yang mulai terarah, investasi pada pemain muda, dan kesadaran bahwa identitas sepak bola modern membutuhkan struktur yang kuat. Kombinasi pemain diaspora dan pemain lokal berbakat dianggapnya sebagai fondasi yang sangat menjanjikan. Koeman bahkan membuat prediksi berani, 4 tahun dari sekarang Indonesia punya peluang besar tampil di Piala Dunia. Bukan sebagai tim kejutan, tetapi sebagai tim dengan kematangan di setiap lini bek yang disiplin, gelandang yang kreatif, hingga penyerang yang efisien.
Ia menyatakan bahwa gaya sepak bola Asia kini semakin berkembang dan Indonesia berada dalam fase yang sangat positif jika mampu menjaga momentum. Komentar ini pun menggema di berbagai media Eropa dan Asia. Banyak yang menilai Koman memberikan penghormatan luar biasa kepada Indonesia, sesuatu yang tidak sering dilakukan pelatih top Eropa kepada negara Asia Tenggara. Ada pula pihak yang menilai Koman ingin mengingatkan bahwa perubahan besar dalam sepak bola bisa terjadi di tempat yang bahkan tidak diprediksi sebelumnya. Namun apapun alasannya, satu fakta tidak dapat dipungkiri, Indonesia kini sedang berada dalam sorotan dunia. Dengan talenta yang bermunculan, dukungan supporter yang luar biasa besar, serta kemungkinan mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Van Bronckhorst, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin cerah dan ambisius. Jika prediksi Koman menjadi kenyataan, 4 tahun mendatang bisa menjadi titik sejarah baru bukan hanya untuk sepak bola Indonesia, tetapi juga untuk Asia. Dan untuk pertama kalinya, dunia harus mulai memperhitungkan bahwa ada kekuatan baru yang sedang dibangun di Asia Tenggara, sebuah tim bernama Indonesia. Dengan mimpi besar dan potensi yang mulai membuat Eropa menoleh dan berkata, hati-hati, mereka akan jadi besar. Hujan gol terjadi di Craven Cottage saat Manchester City menang dramatis 5-4 atas Fulham. Rabu (3 Desember 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak menit awal, laga berlangsung intens. City tampil efisien, sementara Fulham memberi perlawanan sengit, terutama pada babak kedua. Padahal City sempat unggul jauh 5-1, namun tuan rumah tak menyerah dan membalas 3 gol yang membuat tensi pertandingan melonjak. Meski demikian, mereka gagal mencetak gol penyama hingga laga usai. Kemenangan ini membuat City semakin mendekat ke Arsenal dengan 28 poin dari 14 laga, hanya tertinggal 2 angka. Sementara Fulham tertahan di posisi ke-15 dengan 17 poin, namun masih berada dalam persaingan ketat karena hanya terpaut 5 angka dari Brighton di peringkat 5. City membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-17, disusul gol Tijani Reijnders pada menit ke-37 dan tembakan melengkung Phil Foden di menit ke-44. Fulham memperkecil kedudukan lewat sundulan Miles Smith-Rowe. Memasuki babak kedua, Foden kembali mencetak gol, lalu Jeremy Doku menambah keunggulan menjadi 5-1. Fulham kemudian bangkit lewat Alex Iwobi serta 2 gol Samuel Chukwueze yang sempat ditinjau VAR. Di akhir laga, tekanan Fulham terus berdatangan, namun City bertahan rapat hingga peluit panjang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Fulham layak mendapat hasil lebih dari laga penuh drama ini? If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can... Rekor buruk 68 tahun lalu muncul kembali di balik kemenangan dramatis Manchester City atas Fulham. Seperti ini rekornya. Dalam laga yang berakhir 5-4 pada Rabu 3-12 dini hari waktu Indonesia Barat, City memang meraih 3 poin penting yang membuat mereka hanya tertinggal 2 angka dari Arsenal yang belum bermain melawan Brentford. Namun di balik pesta gol tersebut tersimpan catatan yang cukup mengkhawatirkan bagi Pep Guardiola. City tampil dominan di Craven Cottage. Tetapi Opta mencatat sesuatu yang jarang terjadi. Ini adalah kali pertama di era Premier League mereka kebobolan 4 gol dalam sebuah kemenangan. Dan yang pertama sejak 1957 ketika menang 5-4 atas Sheffield Wednesday. Guardiola boleh puas dengan ketajaman lini serangnya, namun rapuhnya pertahanan dan performa tandang menjadi alarm serius. Usai laga, Guardiola mengaku was-was melihat bagaimana City hampir kehilangan kendali. Meski begitu, ia tetap memuji kerja keras Erling Haaland dan rekan-rekannya. Kami memainkan pertandingan hebat, terutama babak pertama. Tapi ini Premier League, selalu ada drama, ujarnya. Menurut Anda, apakah kekhawatiran Guardiola ini pantas dijadikan alarm bagi City? Atau justru ini hanya bagian dari dinamika liga yang memang penuh kejutan? I'm not wasting any more time. I live for the fight and
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Digadang-gadang menjadi suksesor Pep Guardiola di Manchester City, Vincent Kompany justru memberikan respons yang mengejutkan publik. Bos Bayern Munich itu menepis rumor kepindahan setelah dirinya disebut-sebut sebagai kandidat pewaris kursi Guardiola di Etihad Stadium. Kompany memang pernah 3 musim bermain di bawah Guardiola dan banyak dipengaruhi filosofi sang pelatih. Namun, sejak bergabung dengan Bayern pada musim panas 2024, fokusnya sepenuhnya berada di Bavaria. Di musim perdananya, Kompany langsung membawa Bayern merebut kembali gelar Bundesliga yang sempat hilang ke Bayer Leverkusen. Musim ini pun mereka tampil solid, memuncaki klasemen dengan 34 poin dari 12 laga dan baru sekali imbang. Kemenangan 6-2 atas Freiburg menjadi bukti ketajaman timnya, ditambah performa impresif di Liga Champions sebelum akhirnya kalah 3-1 dari Arsenal. Pujian datang dari Uli Hoeneß yang bahkan menyebut Kompany kelak bisa menggantikan Guardiola. Pep sendiri, menurut Hoeneß, menilai Kompany sebagai pelatih fantastis. Namun Kompany memilih meredam semua rumor. Saya sangat menghormati Hoeneß, tapi saya tak memikirkan sejauh itu. Fokus saya hanya Bayern dan apa yang bisa kami capai sekarang, ujarnya. Menurut Anda, apakah Kompany benar-benar calon ideal pengganti Guardiola? Atau rumor ini hanya sekadar bumbu panas dunia sepak bola? Erling Haaland semakin dekat dengan sejarah di Premier League. Penyerang andalan Manchester City ini baru saja menembus 100 gol di liga tertinggi Inggris setelah mencetak 1 gol dalam kemenangan dramatis 5-4 atas Fulham di Craven Cottage, Rabu (3 Desember 2025. Gol-gol City lainnya dicetak Tijani Reijnders, Phil Foden (2 gol) dan bunuh diri Sander Berge, sementara Fulham membalas lewat Miles Mitrovic, Alex Iwobi dan 2 gol Samuel Chukwueze. Dengan catatan 100 gol hanya dalam 111 pertandingan, Haaland kini diprediksi bisa menyaingi rekor legendaris Alan Shearer, pencetak gol terbanyak Premier League dengan 260 gol. Simulasi dari Talksport menggunakan artificial intelligence bahkan memperkirakan Haaland bisa menyamai rekor Shearer dalam 287 laga. Artinya ia masih membutuhkan 176 pertandingan tambahan bersama City, tentu dengan asumsi bebas cedera dan tetap di Manchester City hingga kontraknya berakhir pada 2034. Pertanyaannya, apakah Haaland benar-benar bisa melewati legenda Premier League ini dan menorehkan namanya dalam sejarah? Atau akankah perjalanan panjang ini menghadirkan tantangan tak terduga? Komentar Anda pasti seru untuk dibahas. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road. Pelatih Liverpool Arne Slot dituding mengingkari janji terkait posisi bermain Florian Wirtz yang baru bergabung dari Bayer Leverkusen musim panas 2025. Wirtz, gelandang serang asal Jerman, memutuskan bergabung dengan Liverpool setelah menarik minat banyak klub top Eropa. Transfer ini menghabiskan dana 100 juta pounds sekitar 2,1 triliun rupiah, menjadikannya pemain ke-6 termahal dunia. Namun, performa Wirtz di Anfield mengecewakan. Dalam 12 pertandingan perdana Liga Inggris 2025-2026, ia belum mencetak gol atau assist. Padahal pada 12 laga pertama Bundesliga 2024-2025 ia mampu mencatat 4 gol dan 4 assist untuk Leverkusen. Menurut Presiden Kehormatan Bayern Uli Hoeneß, penurunan performa Wirtz disebabkan pergeseran posisi yang dilakukan Slot. Di Leverkusen, Wirtz beroperasi sebagai nomor 10 alias gelandang serang, tapi di Liverpool ia ditempatkan sebagai nomor 7 penyerang sayap.
Perubahan ini membuatnya kurang terlibat dalam permainan. Hones menegaskan, saya merasa sangat kasihan pada Wirtz. Rupanya Slot menjanjikan sesuatu yang jelas-jelas tidak ditepati. Menurut Anda, apakah perubahan posisi ini wajar dalam adaptasi pemain baru atau Slot memang seharusnya menepati janji soal peran Wirtz?